Ada 5 besar hari raya Kristen. Ya, yang pertama Natal. Kalau Natal selalu 25 Desember. Yang kedua itu Jumat Agung. Waktu Yesus menderita, disalibkan lalu mati. Yang ketiga itu Paskah. Nah, Jumat Agung selalu jatuh pada hari Jumat. Ya gitu, kejadian pada waktu hari Yahudi. Lalu yang ketiga itu Paskah. Paskah itu selalu jatuh pada hari Minggu. Ya, yang keempat itu hari kenaikan. Kalau hari kenaikan Tuhan Yesus selalu jatuh hari Kamis. Dan itu kita rayakan 29 Mei yang lalu. Lalu yang terakhir itu hari ini, Pentakosta. Nah, Pentakosta juga selalu jatuh pada hari Minggu. Jadi dari 3 hari besar itu, dari 5 hari besar itu, yang 2 selalu Minggu. Saudara, kalau kita mau mengerti tentang Pentakosta itu, maka ini highlight istilah apa itu dunia ini klimaksnya dari seluruh rencana Tuhan di dalam hidup kita manusia ini. Kenapa? Nah, hari ini kita akan berusaha mengerti dari konsep Roh Kudus sendiri, bukan dari konsep teologi, bukan dari konsep doktrin gereja, bukan dari pengalaman hamba Tuhan atau orang Kristen, tidak. Kenapa? Dari hari Jumat malam kita mulai belajar. Waktu saya diberi kesempatan itu, saya menekankan kepada semua anak-anak Tuhan bahwa sampai hari ini masih banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan mengkonsep Roh Kudus di benaknya, di hidupnya itu bukan berdasarkan Alkitab. Maaf, saya tidak menghakimi. Lalu berdasarkan apa? Berdasarkan kata hamba Tuhan itu, kata gereja itu, kata doktrin ini, kata teolog itu. Lalu cerita juga banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus dan hidup dengan Roh Kudus. Nah, kesaksian itu dijadikan kebenaran. Nah, ini berbahaya. Maka itu konsep Roh Kudus yang banyak kita kenali ternyata jauh dari konsep yang sesungguhnya Papa kita rindu mengapa dia dicurahkan. Hari ini kita akan berusaha betul-betul, saudara, untuk melihat apa yang ada di Alkitab. Bahkan saya selalu memberi kesempatan, apa saja yang saya terangkan dan saudara mendengar dan tidak ada dasar ayatnya, saya siap untuk diinterupsi, dihentikan. Saudara angkat tangan. Saya bisa salah dan saya bisa lupa. Apa yang saya sampaikan itu saya salah menyatakan ayatnya atau saya lupa menunjukkan ayatnya. Karena saya tetap manusia, jadi saya fair. Ini ya cara kita belajar dari firman Tuhan. Hentikan dengan angkat tangan, lalu saudara tunjukkan mana yang saya katakan tidak berdasarkan firman Tuhan, supaya kita terus sama-sama bisa belajar dan mengerti. Nah, ini contoh yang jelas. Dari semua pujian yang kita naikkan hari ini tentang Roh Kudus, bagus, tidak salah. Tapi jujur dalam hati, berapa persen dari kata-kata lagu yang kita nyanyikan buat Tuhan di hari Pentakosta ini yang terjadi dalam hidup kita? Salah satu contoh, coba PowerPoint tayangkan lagi baik kata-kata apa yang tadi, Roh Kudus, bukan, yang tercurah lagu kedua sebelum terakhir apa tadi? Api kemuliaan. Coba saya mau buktikan ada 3 kalimat. Saya cuma tanya, kita pintar nyanyi ya, tapi kita tercurah, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Betul. Hari Pentakosta yang pertama di Kisah Rasul 2 tertulis, begitu Roh Kudus dicurahkan, gereja itu bangkit, sudah. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, sudah berapa ratus kali kita nyanyi lagu ini? Pertanyaannya, sudah bangkit atau belum? Ya, kalau toh jawabannya sudah, saya kejar lagi pertanyaan, bangkitnya itu kemana?
Betul tidak? Perlu kita tanyakan. Lanjut bait berikut. Api kemuliaannya. Nah ini yang ketiga. Saya minta kita jujur menjawab. Begitu api kemuliaan, yaitu Roh Kudus dicurahkan pada gerejanya, yaitu pada kita. Ini yang harus terjadi. Beritakan kemana? Ayo, jangan pura-pura buta huruf. Saya tunjuk ini gak jawab. Beritakan kemana? Dunia. Siapa yang kita beritakan? Yesus. Yang adalah siapa? Nah, pertanyaannya, kapan saudara terakhir kali melakukan kata-kata ini? Ini pertanyaan serius. Yang berikut. Ayo, mana lagi? Sudah habis. Oh, dari atas deh. Kok pendek sekali? Tingginya panjang atau diulang-ulang? Dengarkan. Oh ya, dari atasnya belum ya. Oke. Bukan bangun ini. Lanjut lagi. Ya. Nah, dari seluruh dunia, penjuru bumi, datang untuk menyembah Yesus. Itu gara-gara Roh Kudus turun ke bumi. Seluruh bumi akan datang menyembah Dia. Pertanyaannya lagi, ini sudah terbukti, sudah terjawab, sudah terjadi atau belum? Loh, saya tanya kok. Belum. Mana seluruh bumi belum menyembah Dia? Gunung Kawi masih ramai, kuburan-kuburan yang disembah orang masih ramai, dukun peramal masih ramai. Loh, iya atau tidak? Kalau memang seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia, sudah nggak ada peperangan, nggak ada kejahatan di dunia ini. Apa kesimpulannya? Berarti Roh Kudus belum bekerja betul di hidup gerejanya. Karena untuk lagu yang digubah, misalkan betul yang gubah lagu ini Robert Sutanto. Lagu ini digubah atas permintaan pendeta Alex Iranata almarhum. Karena waktu itu pendeta Juyonggi datang membuat acara besar di Stadion Bung Karno. Lalu Pak Alex, pendeta Alex Iranata minta Robert Sutanto mengarang lagu ini. Dan itu jadi hit dari tahun 90 berapa itu sampai hari ini. Pertanyaannya lagi sekali, kapan terakhir kali saudara memberitakan Yesus itu Raja pada seseorang? Kalau saudara tanya saya beritakan Yesus Raja yang terakhir itu hari Kamis yang lalu. Saya ketemu seseorang di sebuah toko pakaian, dia pelayan toko itu. Kemarin bersama istri saya kami kunjungi orang itu lagi. Saudara, kapan terakhir kali? Kemarin pagi ada 3 orang. Ya, 2 ini pernah mau coba bunuh diri. Enggak ada orang yang tahu. Dan waktu saya ketemu dengan mereka, saya beritakan, mengapa kamu ingin mati? Kaget mereka tuh. Karena saya baru ketemu mereka kemarin. Kenapa? Karena Roh Kudus. Lalu yang kedua, ini satu keluarga mau cerai. Nggak ada yang tahu. Anak baru 1 umur 15 bulan. Nah, ketika Roh Kudus tunjukkan itu, betul-betul kaget. Nah, istrinya marah pada suaminya. Kamu pasti bilang pada badannya. Terus saya tegaskan, saya ini baru kenal kalian tuh hari ini. Bagaimana suamimu bisa beritahu saya nggak pernah ketemu? Tetap ngotot. Akhirnya terbukti bahwa memang bukan suami yang cerita. Saudara, kapan terakhir kali Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita itu membawa dampak ke orang lain? Ini penting sekali. Mengapa konsep gereja tentang Roh Kudus selama ini, maaf kalau saya katakan, tidak sejajar, tidak sesuai dengan kerinduan hati Bapa? Jawabannya, karena apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, selalu konsepnya supaya aku diberkati, aku sukses.
aku ditolong, aku berhasil, aku sehat, aku begini, aku begitu. Semuanya untuk aku, untuk aku, untuk aku. Nah, apabila konsep ini tidak kita buang di hidup kita, maka sampai kapanpun dan siapapun pendeta yang khotbah untuk saudara dengan kebenaran yang hebat sekalipun, maka kebenaran itu tidak akan jadi kebenaran yang sungguh benar. Sebab konsep kita, aku diberkati, aku berhasil, aku ditolong, aku punya kuasa, aku punya urapan, aku begini, aku begitu. Nah, ini konsep yang salah. Lalu apa konsep yang benar tentang pencurahan Roh Kudus? Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Konsep yang benar adalah Tuhan yang tidak mungkin dilihat oleh semua manusia, Tuhan yang sulit dikenali oleh semua manusia, itu jadi mudah ditemui dan mudah dikenali lewat kita gerejanya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kerinduannya. Jadi Roh Kudus itu, kalau saya mau katakan ini hanya 5% yang untuk diri kita, yang 95% itu karena Tuhan ingin mewakilkan dirinya kepada gerejanya lewat Roh Kudus itu, sehingga setiap kita yang penuh Roh Kudus itu kemana saja kita pergi, maka orang akan lihat kemuliaan itu. Amin. Ini yang luar biasa. Jumat malam Bapak Gembala memberi sebuah jawaban yang luar biasa waktu kita bicara Roh Kudus. Terima kasih Pak Gembala. Dan jawaban Pak Gembala itu saya tulis di status saya hari ini di BlackBerry saya. Roh Kudus itu sanggup memecahkan semua masalah. Jangan amin dulu. Nah, ini masalahnya. Kenapa ada yang berkata amin? Karena untuk aku, kalau kau punya masalah, ini Roh Kudus selesaikan. Nah, itu dia. Kenapa Pak Gembala di Jumat malam bisa menjawab itu? Dengar dulu. Karena kita belajar dari hidup Yusuf di Mesir. Dengarkan. Firaun kagum sebab mimpi yang dia alami menakutkan. 2 kali mimpi. Karena begitu menakutkan buat Firaun sampai dia sendiri lupa mimpinya itu apa. Saudara, dalam ketakutannya dia marah-marah mencari siapa yang bisa mengartikan mimpi. Nah, semua kita sudah tahu. Mimpinya akan terjadi kelaparan. Betul? Tapi sebelum kelaparan ada 7 tahun kelimpahan. Perhatikan. Ini yang jawaban Pak Gembala di Jumat malam. Dan saya dapat berkat betul dengan jawaban itu. Waktu Yusuf menceritakan jawabannya kepada Firaun, itu sebuah solusi dari masalah atau bukan? Loh, saya tanya, itu solusi sebuah masalah atau bukan? Raja harus siapkan lumbung-lumbung, sebab selama 7 tahun kelimpahan itu ada panen yang melimpah. Kita simpan. Karena setelah 7 tahun, maka ada 7 tahun yang berikut apa? Kelaparan yang mengerikan. Nah, dengarkan jawab pertanyaannya. Berarti kalau saudara mau baca, jelas Firaun berkata, Kejadian 41 ayat 37 sampai 39. Firaun sampai berkata, mana mungkin kita menemukan orang yang penuh dengan roh Tuhan seperti orang ini. Nah, dari situ Pak Gembala menjawab, dan bagus. Roh Kudus itu menyelesaikan masalah apa saja. Catat, ketika masalahnya sendiri belum ada. Nah, ini baru amin kok diam semua. Betul? Saya ulangi lagi. Jadi Roh Kudus itu menyelesaikan masalah ketika masalahnya itu belum ada. Kok gak amin lagi? Aduh, sudah benar. Ini betul atau tidak? Saudara, ini kan luar biasa. Firaun kan baru mimpi. Sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi Yusuf yang penuh dengan Roh Kudus bisa memberikan solusi yang masalahnya belum ada. Pertanyaan saya,
Yusuf tertolong nggak dengan mengartikan mimpi itu? Jelas. Tapi yang saya mau tunjukkan, mengapa saya berani berkata 5% untuk diri kita, 95% untuk orang lain. Masalah yang diselesaikan Roh Kudus dalam hidup Yusuf itu jelas, dia keluar dari penjara. Tapi yang lebih dahsyat, masalah siapa yang terselesaikan? Bukan masalahnya bangsa-bangsa. Karena yang lapar kan bukan cuma Firaun. Enak saja Firaun. Lu betul nggak? Yang lapar itu bukan cuma Firaun. Catat, bukan cuma bangsa Mesir, tapi ditulis seluruh dunia sudah yang terancam kelaparan. Maka itu dari Kanaan datang kakak-kakaknya Yusuf, karena Yakub mendengar di Mesir ada makanan. Ngerti masalah ini? Jadi Roh Kudus itu hanya 5% bekerja untuk diri kita. Yang 95% Roh Kudus itu bekerja untuk orang-orang di sekitar kita. Dan makin hari makin taat pada Roh Kudus, maka makin jauh orang-orang yang kita nggak kenal pun akan kena dampaknya dari hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus itu tadi. Nah, saudara harus mulai memahami mengapa Roh Kudus dicurahkan. Karena Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Maha Hebat, tidak bisa langsung menyatakan diri kepada manusia. Kenapa nggak bisa? Bukan nggak mau. Oh, Papa mau sekali menyatakan diri pada semua orang. Kenapa dia nggak bisa? Dia mulia, betul, tapi terlalu rohani. Buat orang yang di luar sana, mulia itu kenapa? Mengapa Papa kita tidak bisa menyatakan diri langsung kepada dunia, kepada manusia? Walaupun dia bisa, tapi dia nggak mau. Kenapa? Kenapa? Karena kita kurang jelas. Kita orang berdosa betul. Terus kenapa kalau orang berdosa? Apa? Gak apa-apa, Bu Notaris jawab. Kenapa? Ini suaminya itu orang istri jawab dilarang lagi. Gak apa-apa, apa? Karena apa? Supaya digenapi. Bukan, saudara. Masa saya susah? Ini loh jawabannya. Mati semua kita kalau Tuhan langsung datang. Angel tenan mikir aku angel. Maaf saya berkata susah sekali. Loh betul tidak? Dia bukan tidak bisa, dia itu tidak mau menyatakan dirinya kepada manusia. Bayangkan begitu dia nongol, mati semua ini. Betul, mulia, betul. Kita berdosa, betul. Semuanya, tapi kalimatnya yang salah. Karena firman mengatakan dalam Mazmur, Yahweh Tuhan kita itu seperti matahari. Bayangkan, kalau kita dekat matahari, nggak cuma leleh, saudara. Langsung habis. Betul tidak? Karena dia begitu kudus, dia begitu mulia, dia begitu hebat, dia nggak bisa langsung nemui. Kalau saya pakai istilah fisika, saya pernah ngerti kata reflektor. Itu bahasa asingnya. Reflektor apa bahasa Indonesianya? Pemantul. Nggak bisa langsung. Maka itu saya katakan lagi, yang baru hari ini mengerti dahsyatnya Pentakosta itu ternyata bukan cuma untuk diri sendiri. Berapa persen untuk kita? Cuma 5%. Roh Kudus itu kalau bekerja dalam hidup kita luar biasa. Jelasnya? Oke, kita langsung pada konsep ini. Kisah Rasul pasal 2. Mengapa ada Pentakosta? Kisah Rasul pasal 2. Nanti saudara baca mulai ayat yang ke khotbah Petrus itu. Mulai khotbah Petrus. Ayat berapa itu? Kisah Rasul 2:14. Terima kasih ya. Petrus mulai khotbah dan ini khotbah yang pertama dari Petrus. Maaf, di kalangan kami hamba-hamba Tuhan punya konsep Kisah Rasul 2 itu sangat bagus. Kami hamba-hamba Tuhan
Oke, menurut saudara hari Pentakosta itu ini khotbah Petrus yang keberapa? Gak usah ragu-ragu, yang keberapa? Yang kuat suara yang lain kok diam semua, ini kan di atas juga banyak orang. Hei, khotbah Petrus yang keberapa? Saya tanya ini. Saya kalau khotbah itu ngajar dan saya nggak mau ketemu botol-botol cuma dimangap aja gitu, nggak jawab, awas sudah. Setuju? Harus jawab kalau saya tanya. Oke, ini khotbah Petrus yang keberapa? Wih, pinter semua. Ya jawab gitu, pinter kok kelihatan bodoh, nggak mau jawab. Maaf, jangan marah saya ngomong. Ini khotbah Petrus yang pertama. Sekali khotbah, pertama kali berkhotbah, berapa ribu orang bertobat? Nah, pernah mikir nggak itu pakai sound system merek apa, mikrofon merek apa? Loh, saya mikir begitu karena saya hamba Tuhan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Hebat. Nah, dalam pelesetan ya di antara kami hamba Tuhan, berapa? Gini, kalau Petrus satu kali berkhotbah pertama kali lagi itu 3.000 orang bertobat. Belum tentu ada pendeta maupun teolog 3.000 kali berkhotbah satu orang aja bertobat, belum tentu. Nah itu diantara kami itu. Kalau kami ngomong, saudara, ayo kita belajar. Ini para pembawa firman dengar. Saya nyimpang dikit ya. Yunus, saya mau tanya kepada saudara. Masih ingat Yunus? Ya, bukan yang jual palsu di situ apa sih? Yunus dari perjanjian. Dia suruh khotbah kemana? Oleh Yahweh Tuhan, Niniwe. Secara jujur, kalau saudara baca pasal 4 kitab Yunus pasal 4. Ini nabi, ini bukan nabi tidak taat, tapi ini nabi kurang ajar, sudah. Di mana kurang ajarnya? Yunus itu sangat kenal Bapa di surga. Dia sangat kenal. Nah, salah satu pengenalan Yunus kepada Yahweh Tuhan ditulis di pasal yang kedua. Aku tahu Engkau adalah Tuhan yang mudah berbelas kasihan kepada orang bertobat. Karena aku tahu Engkau selalu mengampuni orang yang berdosa, maka itu aku nggak mau ke Niniwe. Nah, kan kurang ajar bukan? Kenapa dia nggak mau ke Niniwe? Karena dia nggak ingin bangsa Asyur itu bertobat. Mengapa Yunus tidak mau mereka bertobat? Ternyata backgroundnya, waktu Asyur pernah menyerang Israel, Yerusalem berapa puluh tahun yang lalu, ada keluarga Yunus, entah kakeknya, omnya saya nggak jelas karena Alkitab tidak menjelaskan, yang ikut terbunuh waktu penyerangan ke Yerusalem itu. Nah, Yunus ini dendam karena anggota keluarganya terbunuh, bahkan ada yang ditawan ke Asyur. Nah, ketika dia dipanggil jadi penginjil, Yahweh Tuhan ingin Yunus itu sembuh lukanya supaya nggak dendam terus pada orang Niniwe. Maka itu Papa menyuruh dia nginjil ke sana. Nah, karena dia tahu kalau aku nginjil bangsa itu bertobat, aku nggak mau mereka bertobat, maka Yunus lari. Yunus bodoh betul, kejar-kejaran dengan Tuhan, yang menang Tuhan dong. Betul tidak? Nah, saudara, akhirnya waktu lari, Alkitab menulis dia sembunyi tidur di dek kapal yang paling bawah. Paling bawah loh Alkitab menulis. Nah, Yunus kok bodoh juga. Masa Tuhan nggak tahu di mana dia? Masalah datang, orang semua di kapal termasuk nakoda kapal yakin ada yang nggak beres di kapal ini. Nggak ada yang ngaku, undian diberlakukan, kena Yunus. Akhirnya Yunus ngaku. Nah, satu-satunya cara supaya gelombang itu teduh, yang bersalah ini harus dilempar ke laut. Kapok mukapan itu. Kalau saya pakai bahasa Jawa, tobat kamu Yunus. Nah, saudara, Papa baik. Walaupun Yunus kurang ajar, Papa tetap mengasihi. Akhirnya Tuhan panggil ikan. Saya yakinkan saudara, nggak usah dibongkar Alkitab, buat nanti. Pokoknya percayalah, ikan itu punya nama. Loh, kok nggak amin? Pasti punya nama, dan namanya pasti bukan Bambang, percaya. Nah, dari mana saya percaya ikan itu punya nama?
Dengar, jumlahnya kita nggak pernah tahu. Tapi yang namanya ikan besar, spesies yang dipanggil Tuhan untuk nelan Yunus itu banyak atau sedikit di lautan itu. Nah ini, kalau Yahweh cuma berkata, hai ikan besar, dekati kapal itu, Yunus dididili. Tahu kata dididili? Bahasa Indonesia dididili itu apa ya? Dikerokotin lain lagi, kerokotin itu banyak kerokok itu. Maka itu nggak bisa bahasa Jawa, rugi sudah. Banyak kata bahasa Jawa yang nggak bisa diindonesiakan. Dicokoti lain lagi, gigit, comot, bukan comot. Nah susah bukan? Apa? Di bahasa Jawa juga itu. Oh kan bahasa Indonesia. Ditotok-totok, iya totok-totok gitu. Jadi Yunus jadi dimakani kecil-kecil oleh ikan besar itu. Ngerti nggak logika anak-anak ini saudara? Pasti ikan itu punya nama. Kalau enggak, aduh habis Yunus sudah. Dan ikannya itu nurutnya luar biasa. Ikan, ya panggil namanya saya nggak tahu. Kamu harus nelan, jangan kunyah. Loh, ada perintah itu enggak? Cepat jawab loh saudara. Ikan itu dapat perintah itu tidak? Cepat jawab. Dapat. Kalau enggak, wih, habis Yunus. Lumat langsung di situ. Nah, terus setelah itu ikan itu bingung. Aku ini makan 3 hari kok enggak kenyang-kenyang ya? Bingung enggak ikan itu? Karena Yunusnya enggak memenuhi lambungnya. Karena utuh kok masuk. Nah, ingat kisah ini. Ikan saja taat. Kalau kita enggak taat pada Tuhan, malu dengan ikan. Gitu aja sih. Amin. Ikan aja udah 3 hari keliling-keliling, ikan tuh bingung. Kok enggak kenyang-kenyang? Atau ikannya dapat perintah. Nah, ikan aja enggak pakai GPS tahu itu Niniwe sebelah mana. Betul enggak? Yang pakai GPS seringkali mesti kesasar juga. Maka itu hidup dipimpin Roh Kudus itu luar biasa. Ikan itu perintah muntahkan sekarang. Nah coba kalau ikannya pelit dan rakus. Ngerti pertanyaan ini? Kalau ikannya pelit dan rakus, Yunus dikeluarkan enggak? Enggak, diapain? Tetap ditahan. Nah sekali lagi ikan saja taat. Yang pelit-pelit bertobat, kamu enggak malu sama ikan itu. Tuhan minta saja dari saudara, susahnya luar biasa. Oh Tuhan jangan untuk anakku, ini untuk mertuaku, ini untuk nenekku. Ketika Tuhan minta ini, minta itu, awas. Nah pertanyaan saya, menurut saudara Yunus yang terpaksa khotbah di Niniwe, terpaksa enggak dia? Kira-kira orang yang khotbah terpaksa itu seperti apa? Bukan cuma kurang pede, lain kalau terpaksa itu nggak kurang pede. Asal-asalan. Pertanyaan saya, kira-kira suaranya kenceng atau pelan-pelan? Kenapa kok tahu pelan-pelan? Bukan takut salah, salah lagi. Dia nggak ingin orang Niniwe dengar firman pertobatan. Ini loh kurang ajar yang satu ini. Nah pertanyaan saya begini. Berarti kalau dia khotbahnya pelan-pelan karena nggak sepenuh hati, yang bertobat berapa banyak? Kok sedikit gimana itu loh? Waktu Niniwe kok sedikit. Yang bertobat berapa banyak? Ayo, ini nggak pernah baca Alkitab ya orang-orang Kristen ini ya. Waktu Niniwe mendengar firman dari Yunus, dari Tuhan lewat Yunus, berapa yang bertobat? Seluruh negeri sudah. Itu yang saya kagum. Nah di pasal 4 Yunus sudah selesai khotbah. Dikatakan dia keluar kota, cari tempat agak tinggi. Ditulis begini, dia masih menunggu kapan kota negeri ini dihukum. Nah kurang ajar nggak sudah khotbah masih mengharapkan hukuman. Nah ini loh, ini untuk hamba-hamba Tuhan yang mikir, yang khotbah umi-umi bahasa Jawa. Nah ini bahasa Jawa lagi. Umi-umi itu pelan-pelan gitu suara. Seluruh negeri aja bertobat. Apalagi kalau khotbahnya sungguh-sungguh. Ngerti maksudnya? Ayo hamba-hamba Tuhan, kita periksa diri kita. Yang pertama kali bertobat, yang pertama kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Yang khotbahnya nggak sungguh-sungguh, tapi Roh Kudus bekerja.
menjamah seluruh bangsa itu. Bayangkan ya, dalam sejarah dunia baru Niniwe orang bertobat dari raja sampai binatang, semua ikut puasa. Sudah, saya nggak bisa bayangkan khotbah apa Yunus ini, kok sampai bisa merubah raja, sampai rakyat, sampai binatang bertobat semua. Saya nggak bisa bayangkan. Padahal khotbahnya bagaimana? Nggak penuh hatinya, tapi Roh Kudus yang bekerja. Oke, lanjut. Jadi hari Pentakosta itu Petrus khotbah. Saya baca dulu ayat 14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi. Saya nggak usah baca. Lanjut ayat 32. Khotbahnya panjang. Petrus hari itu, mereka kan bertanya-tanya, kamu mabok ya? Kamu ngomong apa itu? Pakai bahasa apa itu? Kenapa kamu begitu? Nah, Petrus menjelaskan, saudara-saudara, kami nggak mabok, tapi ini yang terjadi. Ya, atau saya baca mulai 29 supaya tidak kagok. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia, yaitu Daud, telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Yesus tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah, masih khotbah Petrus, Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah apa? Nah, ini yang saya bahas lewat lagu Api Kemuliaan. Begitu api kemuliaan turun dan tinggal dalam hidup kita gerejanya, maka orang yang penuh Roh Kudus pasti akan menjadi saksi tentang Yesus di dunia ini, saudara. Itu pasti dan harus. Ini pengakuan Petrus. Saya ulangi lagi. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Besok kami suami istri akan ke Pontianak. Kalau sempat saya akan ke Sepinyu, Sungai Pinyu. Saya akan nemui tukang parkir yang saya pernah ketemu beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saudara, kami satu tim 2 mobil, karena kami jumlah 17 orang. Nah, kami selesai pelayanan dari Ngabang, kami harus ke Singkawang. Selesai acara sudah jam 5 sore dari Pahuman namanya. Nah, untuk ke Singkawang tiba kami hitung kira jam 10 malam. Nah, sampai Sungai Pinyu saya punya langganan restoran yang milik anak Tuhan, enak sekali di situ. Nah, terus saya ngajak, ayo kita berhenti makan dulu, supaya sampai Singkawang kita nggak repot cari makan. Setelah begitu saya turun, saya lihat tukang parkir yang saya kenal biasanya kok tidak ada. Nah, ada tukang parkir baru. Saya tanya, namamu siapa? Aris, orang Melayu, Muslim. Terus saya tanya, mana si A? Saya sebut begitu. Nggak tahu Pak, ini sudah berapa hari ini kami nggak lihat. Oh ya, ya kamu sudah berapa lama di sini? Saya yang di sini masih baru, tapi yang sebelah sana saya itu sudah hampir 2 tahun. Nah, anaknya ini suka ngomongnya itu ceplos-ceplos. Nah, saya suka ngomong begitu. Terus saya tanya, kamu sudah makan belum? Jangan pura-pura, saya bilang gitu. Belum sih Pak. Ya dah, saya belikan ya. Ya kamu milih masakan apa? Dia bilang, jangan ada babinya. Oke, saya tahu kamu bilang gitu. Nah, saudara, pas saya minta duluan, pesanan yang lain dikerjakan, saya keluar lagi karena saya minta yang dia duluan. Saya keluar lagi, saya tanya dia, Aris, cita-citamu apa? Kan saya tanyanya polos. Dia tertawa, saudara. Ini bapak tanya Yesus kamu tertawa. Bapak ini salah tanya. Dengarkan. Lu kenapa salah tanya? Tukang parkir kok ditanya cita-cita? Saya baru sadar juga. Iya, ngapain?
Loh Aris, Bapak serius? Saya dapat ide gini, mau sampai kapan? Kamu cuma prit, mundur, maju, kiri. Mau sampai kapan? Saudara, dia tertawa lagi. Oke, kalau gitu Bapak beri kamu 3 usulan dan kamu milih satu. Kamu pingin kursus komputer dan bahasa Inggris tidak? Dia tertawa lagi sampai terduduk di tanah, saudara. Anak kecil, Riz, kenapa kamu? Bapak ini orang aneh betul. Untuk apa komputer dan bahasa Inggris buat saya? Masuk akal nggak jawaban dia, saudara? Oke, lewat. Yang kedua, saya bilang, kamu pengen jadi montir nggak? Bengkel nggak bisa memperbaiki? Kan parkir. Aduh Pak, kalau itu saya nyerah saja. Saya itu bongkar paling bisa, masangnya saya nggak bisa. Oke, lewat. Saya bilang begitu. Yang ketiga, apa itu Pak? Kamu pengen kuliah nggak? Saudara, begitu saya tanya itu wajahnya berubah. Kenapa kamu? Dia tenang sejenak seperti mikir, nerawang ke masa lalu. Dulu Pak, saya punya cita-cita. Dulu, sekarang nggak mungkin. Aris, kalau memang itu cita-citamu, mau nggak kalau Bapak kuliahkan kamu? Matanya melotot berbinar gitu. Pak, saya tuh hampir 2 tahun jadi tukang parkir di jalanan ini. Saya nggak ngitung berapa ribu mobil saya sudah parkir. Tapi belum pernah ada orang yang tanya kayak Bapak begini. Dengar pernyataan ini. Kalau Roh Kudus ada di hidup kita, kita pasti menghargai semua orang yang ada. Maaf, saya cuma ngomong. Ada 2 cleaner di gereja ini. 1 cowok, 1 cewek. Jujur, berapa anggota jemaat yang pernah ngajak ngomong mereka? Pernah tanya mereka tentang keluarganya, tentang apanya? Tadi saya sempatkan waktu untuk ngomong dengan mereka. Di mana ada Roh Kudus, belas kasihan pada orang berdosa akan kuat bekerja. Sudah. Katakan amin. Saya tanya jujur, berapa lama cleaner itu kerja di sini? Dan saudara anggota jemaat YSCA Dr. Susilo ini sudah berapa kali ngajak ngomong mereka? Tanya saja. Orang itu sangat suka diperhatikan. Tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Begitu kami naik taksi, yang saya ngomong gak argonya dulu. Saya lihat nama supirnya. Langsung saya panggil dengan nama itu. Saudara percaya gak manusia itu akan sangat dihargai kalau dipanggil namanya. Saya masuk ke parkiran mana saja, tukang parkirnya saya akan baca nama di dadanya dan saya akan panggil. Saya kencing di toilet mana saja, ada cleaner khususnya di mall, saya baca dulu nama cleanernya. Dan kalau dia lagi bersihkan, entah wastafelnya atau ngepel, saya ucapkan terima kasih sudah membersihkan sehingga nyaman buat saya. Saudara pernah sadar nggak hanya memberikan ucapan terima kasih pada cleaner di toilet itu, dia rasa dihargai? Jawab ya atau tidak? Banyak orang Kristen egois. Katakan setuju, nggak usah ragu-ragu. Betul, banyak orang Kristen egois. Maaf saya ngomong, saya selalu mengajarkan. Kalau saudara pergi ke pesta, pergi ke dokter, pergi kemana saja, dan ketemu teman saudara yang sedang punya anak, lagi punya anak, dan bawa babysitter, saya perhatikan banyak orang Kristen nyuekin babysitternya itu nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal itu orang juga. Saya selalu punya kebiasaan, masuk ke rumah siapa saja, saya akan tanya namanya. Kemarin pertama kali kami ke rumah Pak Daniel dengan Bu Endang. Ada 2 pembantunya. Pertama namanya Sumi, ya, orang Pekalongan. Saya masuk ke dalam, ada 1 lagi, namanya Ana. Saya panggil namanya. Dan hei, awas begitu. Serius saya berkata ini. Kalau kita penuh Roh Kudus, tapi nggak pernah perhatian pada orang berdosa, pasti itu roh kuda, tahu nggak? Karena Roh Kudus itu selalu berbelas kasihan pada orang berdosa. Harus ada. Akhirnya Aris
Dia minta kuliah di UT. Saya tanya, Universitas Terbuka. Kalau saya punya, kamu masuk mana? Mempawah Pak. Baik. Itu hari Sabtu, saudara. Minggu saya telepon dia. Senin saya kirim uang, cepat daftar. Dan kamu masuk kuliah. Roh Kudus bicara hal yang luar biasa. Ayo hari ini, apa yang ditulis Kisah Rasul 2:32? Kami adalah apa? Ayo, saksi dari semua yang Yesus sudah buat. Sudah atau belum ini terjadi di hidup kita. Ayat 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Ini peristiwa kenaikan. Kalau tahun ini 29 Mei yang lalu. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Anak-anak Tuhan, kalau ada yang membantah, mana ayatnya Yesus juga penuh dan terima Roh Kudus, bacakan ayat ini. Kalau Yesus saja dipenuhi Roh Kudus dan menerima Roh Kudus, sombong betul kita nggak mau Roh Kudus. Betul tidak? Dan nggak selesai di situ saja. Saya tanya tuh. Apa artinya Yesus diurapi, diberikan, dituangi minyak Roh Kudus? Itu tanda apa? Ayo kita pakai konsep perjanjian lama. Siapa yang diurapi, dicurai minyak itu? Raja. Semua raja pelantikannya dalam hukum Musa harus dituangi minyak. Betul? Nah kalau begitu, hari Pentakosta itu hari apa di surga untuk Yesus Tuhan kita? Hari pelantikan jadi raja. Maka itu tadi saya duduk di belakang, banyak yang datang hari Pentakosta lemes-lemes. Kalau saya dari kemarin sudah suka cita. Ayo, nanti kalau presiden salah satu terpilih, saudara dengarkan, bangga nggak kalau diundang ke pelantikan presiden? Ayo, bangga tidak? Kemarin saya dapat berita yang sangat mengagetkan. Gereja-gereja besar minta ketua-ketua sinodenya, jemaatnya milih yang nomor 1. Lalu orang ini nulis, saya kaget saudara. Mengapa gereja-gereja besar milih yang nomor 1? Sebab yang nomor 2 nggak ada potongan Yesus, nggak gagah, nggak mewah, nggak wah, nggak semuanya. Gereja-gereja besar milih yang glamor, yang naikannya helikopter, Alphard dan semuanya. Gereja nggak mau milih yang naik bajai. Ditulis saudara di sosial media. Dan saya setuju tulisan itu. Memang saya heran. Ingat, Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kita. Oh enggak, amin. Kalau Roh Kudus memberi hikmat, enggak mungkin kita akan salah menentukan memilih apa saja dalam hidup kita. Saya enggak tahu GSJA dalam surat pengembalaannya nyuruh milih siapa. Ingat itu baik-baik. Saya kutip pernyataan Pendeta Yonatan Patiasina. Dia tulis begini. Di dalam memilih seorang pemimpin, itu pendulum, tahu pendulum? Bola yang digantung dan bergerak kiri kanan. Ingat, pendulum itu geraknya cuma 2 arah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Nah, pemimpin untuk memilih, ini perkataan Pak Yonatan Patiasina, yang ke kiri itu mewakili elit, mewakili partai, mewakili kekuasaan. Pendulum yang ke kanan itu mewakili kerakyatan, mewakili keadilan. Nah, Yonatan Patiasina berkata, dan saya setuju. Jadi kalau memilih seorang pemimpin, pilihlah yang mewakili rakyat,
bukan yang mewakili kekuasaan. Karena pemimpin yang mewakili kekuasaan, dia pasti akan jadi otoriter. Betul kata itu. Maka itu hikmat ini perlu kita ketahui. Nah, saya kembali. Jadi kalau nanti ada yang diundang untuk pelantikan presiden, saudara tolak atau datang? Loh, tolak atau datang? Jangan sok rohani kamu. Awas, datang. Nah, hari Pentakosta ini hari pelantikan Yesus jadi raja segala raja, saudara. Loh, kok lemes lagi? Ini diundang raja segala raja. Diam saja. Betul, semangat gak kita ini? Dan ingat, gereja bukan undangannya. Loh, apanya? Baca lanjut ya, baca lanjut. Saya ulangi 33. Dan sesudah ia ditinggikan, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga yang maha besar, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka perhatikan, maka diapakan? Coba, dicurahkannya. Ini pertanyaannya. Nyanya di situ mewakili siapa? Bukan Yesus, bukan. Dia yang diurapi kok. Mewakili Bapa di surga. Dicurahkannya. Yahweh Tuhan mencurahkannya. Apa yang kamu, hai bangsa-bangsa yang datang hari ini di Yerusalem, yang menganggap kami mabuk, kami menerima curahan minyak itu juga. Saya ulangi, maka dicurahkannya apa yang kamu apa? Lihat dan dengar di sini. Kalau saya menggunakan terminologi Mazmur 133, coba kita buka Mazmur 133. Ya, kita akan gabung Mazmur 133 dengan Kisah Rasul 2 ayat 33. Jelas sekali. Ingat, Petrus menyatakan bahwa hari Pentakosta, di mana kami menerima api yang ada di atas kepala kami tadi, yang kalian semua lihat api itu, lalu kami bisa berbahasa-bahasa baru, bahasa yang lain, itu karena apa yang terjadi di surga hari ini. Yesus dilantik jadi raja, menerima pengurapan itu. Itu yang dicurahkan Tuhan kepada kami hari ini di sini. Apa hubungannya? Nah, ini dia. Mana Mazmur 133 PowerPoint? Oke, ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan kemana? Leher jubahnya. Pelan-pelan. Dalam Efesus 1 ayat 22, ya, ada tulisan, Bapa di surga memberi job description. Ngerti kata job description? Apa? Tugas untuk Tuhan Yesus dan untuk gereja itu beda. Coba buka Efesus 1 ayat 22. Lagi sekali, job description, ya, pembagian tugas dari Bapa di surga kepada Yesus dan kepada gereja itu jelas. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Ayo baca, di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan dia, siapa dia di situ? Bukan Tuhan Yesus. Dia, Yesus, telah diberikannya. Nah, nyanya itu adalah Tuhan, Yahweh Tuhan Bapa kita, kepada gereja sebagai apanya? Ayo, ini job description dari surga antara Tuhan Yesus dengan gereja. Saya tanya lagi, job desk-nya gereja sebagai apanya? Bukan gereja kok kepala, tubuhnya. Ya, ayat 23. Coba ayat 23. Maaf, saya belum. Gereja yang adalah apanya? Tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Maafkan Tuhan, ini penerjemah bahasa Indonesia membingungkan kalimat ini. Mana bisa dimengerti? Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini aja pokoknya, lihat ya.
Kita belajar anatomi tubuh manusia sedikit saja. Oke? Yesus siapa? Loh, tangan saya di mana kok nggak jawab sih? Susah bener ini. Yesus adalah apa? Kepala. Gereja adalah apa? Tubuh. Nah, ini pembagian tugas. Pelan-pelan. Berarti yang ada di surga hari ini, yang sedang dilantik, itu siapa? Kepala. Tubuhnya di mana? Ayo, tubuhnya di mana? Dari kepala itu. Di bumi. Yesus itu imam besar dan raja segala raja. Waktu kepalanya dituangi minyak. Tadi Mazmur 123, minyaknya bagaimana? Meleleh. Saya nggak bahas masalah janggut, itu menunjukkan kedewasaan. Tapi leher jubah. Kalau ada leher jubah, berarti ada apanya? Ada tubuhnya. Oke? Karena Yesus itu kepala, gereja ini tubuhnya. Yang pakai mahkota jelas kepala. Tapi yang pakai jubah kerajaan, tubuh. Ini luar biasa. Apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar di sini, kami bukan mabok. Tapi peristiwa ini sedang terjadi di surga hari ini. Yesus dilantik jadi raja segala raja. Dan tubuhnya yang di dunia kecipratan kelelehan minyak urapan itu tadi. Berarti kita jadi raja juga atau tidak? Jangan milih jadi dayang-dayang, goblok itu namanya. Awas. Jadi kita jadi raja juga tidak? Otomatis karena tubuhnya. Nah, ayat 23 Efesus 1 ini arti. Kalau orang berkata pintar, orang itu pintar, orang itu hebat. Yang pintar itu apanya? Jangan bilang dengkulnya, jangan bilang perutnya, awas. Apa yang pintar bagi orang pintar itu? Kepalanya. Nah, arti ayat 23 Efesus 1, coba nanti saudara buat kalimat sendiri. Ini membingungkan. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa ini kalimat? Bertahun-tahun saya ulang baca, nggak ngerti-ngerti. Sampai satu hari di hari Pentakosta, Roh Kudus menunjukkan ini. Ternyata begitu. Sepandai-pandainya orang pandai, sejenius-jeniusnya orang jenius, kepalanya pintar, ngomong ini. Bayangkan kalau dia kemana-mana tubuhnya ditinggal di rumah. Siapa jadi apa? Walaupun orang itu pintar, yang diajar mau nggak? Kenapa? Takut betul. Jadi Yesus itu kepala, dia hebat. Sehebat-hebatnya dia, tanpa tubuhnya dia nol besar. Enggak amin, bangkit. Berarti Yesus tanpa gereja, dia bukan Yesus. Amin. Sebab tubuhnya ini yang melengkapi dia untuk jadi raja segala raja. Sekarang, kalau begitu arti Pentakosta ini dahsyat atau biasa-biasa? Apanya yang dahsyat? Saya tanya balik, apa yang dahsyat? Cepat jawab. Kitanya lupa lagi. Aduh, saya ini ngomong pakai bahasa apa lebih enak ya? Harus mengerti. Jadi dengan kata lain, Pentakosta itu merubah status kita. Loh, nggak amin lagi. Status apa? Ayo. Dari apa jadi apa statusnya? Loh, dari apa jadi apa? Ya susah bener. Iya, dari tunawisma jadi raja, tahu nggak? Nggak tahu tunawisma? Gelandangan itu itu aja susah bener. Menjadi raja segala raja, karena kepala kita adalah raja segala raja, tubuhnya ikut di sini. Kembali dulu ayat 22, pelan-pelan. Dan berapa hal? Ayo, dan berapa hal? Segala sesuatu itu berapa? Semua. Apa saja? Belum betul? Oke.
Dan segala sesuatu akan mudah-mudahan atau telah diapakan? Diletakkannya di mana? Oke, apa artinya diletakkan di bawah kaki? Ayo cepat. Apa artinya diletakkan di bawah kaki? Itu artinya apa? Tunduk, apalagi taklukan, apalagi dikuasai, apalagi dikalahkan. Saudara, kata telah diletakkan di bawah kaki itu dahsyat. Saya mau minta masing-masing jujur. Siapa dan apa selain otoritas raja, segala raja yang ada di hidup gerejanya, yaitu kita, yang masih menguasai diri saudara? Saya nggak berkata kita, karena saya tahu betul firman ini. Saya tanya saudara, apa dan siapa selain Roh Kudus yang masih menaklukkan saudara, yang belum saudara taklukkan dalam kemenangan? Ngerti? Ada yang punya ditaklukkan ketakutan? Ayo, siapa yang nggak bisa tidur hari-hari ini? Ayo, nggak bisa tidur, itu ditaklukkan oleh ketakutan, khawatir. Siapa ditaklukkan oleh uang? Itu orang pelit itu. Siapa ditaklukkan oleh emosi kemarahan, dendam? Segala sesuatu sebut. Oke, saya lari dulu ayat 21-nya, Efesus 1. Coba lihat 21. Cepat. Jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Nah, ini bicara soal kenaikan Yesus. Dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan, jauh lebih tinggi Yesus. Bahkan jauh lebih tinggi tiap-tiap apa? Baca tiap-tiap apa? Nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Coba lihat ayat 20. Siapa ini? Ayat 20. Yang dikerjakannya, Bapa mengerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini Paskah, ya. Hari raya ketiga kita Paskah. Dengan membangkitkan dari antara orang mati dan mendudukkan dia. Ini kenaikan di sebelah mananya? Kanannya di surga. Terus apa yang terjadi waktu Yesus naik? Ayat 21. Ya, duduknya jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, baik pemerintahan manusia, pemerintahan setan, penguasa manusia, penguasa kerajaan setan, kekuasaan manusia, kekuasaan iblis, dan kerajaan-kerajaan manusia maupun kerajaan setan. Yesus lebih tinggi dari semua. Katakan amin, saudara. Ini kok nggak tepuk tangan, lipat tangan kayak orang sakit semua begini. Ini kan hebat dulu. Jengkel saya liatin orang keren kesini ini. Diberi janji sahabat ini. Tahu kata ndelongop orang Jawa? Ndelongop itu bunganya durian. Kalau saudara pernah lihat pohon durian berbunga, bunganya itu itu ndelongop. Apa ndelongop bahasa Indonesianya apa? Menganga. Bukan, ada kata yang lebih jelek kok. Bengong, betul, bengong. Itu ndelongop bahasa Jawanya, saudara. Kenapa diam semua ini hebat? Saudara tahu nggak kalau ini terjadi di hidup gerejanya lebih dari uang 100 triliun? Nggak percaya? Terserah kamu dah. Jajain ngomong diajarin nggak percaya. Amin. Pelan-pelan. Ini belum selesai, belum selesai. Itu hebatnya Pentakosta. Mungkin sudah di kemana-kemana saya sudah antusias menunggu hari ini. Karena ada pelantikan raja segala raja. Saudara dan saya nggak cuma yang diundang, kita ikut dalam pemerintahan itu. Karena kita ini tubuhnya. Amin. Oke. Jauh lebih tinggi dari semua. Bahkan dari tiap-tiap nama. Kalau ada dokter-dokter di sini, tolonglah protes. Proteskan protes saya. Saya tuh heran melihat dunia medis. Kalau memberi nama penyakit, keren-keren dan susah nyebut. Jawab ya atau tidak? Loh ya atau tidak? Itu sampai hari saya nggak ketemu jawabannya. Penyakit yang jelek aja namanya sebagus ini. Loh ya atau tidak? Ayo siapa nyebut satu penyakit yang saya juga nggak tahu ini. Orang Jawa bilang kami sosolen cangkem ini kalau ngomong. Tahu kami sosolen? Nah, cari kamu bahasa Jawa sudah. Penyakit itu namanya
Ini ada anak saya dokter gigi. Coba dokter Esti sebutkan satu nama virus itu yang bisa makan katup jantung. Ini belum lama ini teman kami pendeta gembala di Serpong meninggal. Maka itu jangan remehkan sakit gigi, saudara. Ada virus namanya apa? Strepto apa yang makan katup jantung? Nah itu streptococcus. Kan keren nama itu. Tapi ini bakteri jahat. Banyak korban meninggal di Indonesia karena dianggap remeh. Kalau luar negeri cepat penanganan. Nah biasanya virus itu, bakteri itu ada di gigi yang busuk. Dan hobinya makanannya itu katup eklep jantung. Kurang ajar nggak barengin. Begitu dimakan rusak, mati tuh orang. Biasanya langsung virusnya nyerang ke otak. Orang gak sadar, teman kami pendeta 3 bulan koma. Di Pineng 2 bulan, di Siloam 1 bulan. Aduh sudahlah. Nggak tahu habis biaya berapa. Masih muda. Umurnya belum 50. Itu karena terlambat penanganan. Nah, nama-nama penyakit itu kurang ajar. Jelek penyakit jelek namanya bagus-bagus. Tapi menurut firman ini, nama-nama itu di mana? Nah, ayo jawab, di mana? Di bawah kaki Kristus. Amin. Nah, stres itu nama bukan? Gagal ginjal itu nama bukan? Kanker itu nama bukan? Ayo sebut apa saja. Panu juga nama, tahu nggak? Kok ya panu kan nama juga. Ayo apa lagi? Kudis juga nama. Teror itu nama. Intimidasi, ancaman, macam-macam. Pokoknya semua nama. Termasuk nama-nama orang preman yang suka ngancam. Nama. Hari ini di hari Pentakosta ini, saudara dan saya sudah menundukkan mereka. Amin. Nah, begitu caranya. Dari tadi lemes saja, heran. Atau saya salah ngomong, saya nggak tahu kok saudara diam saja. Belum selesai. Nanti saya harap saudara tepuk tangannya lebih gegap gempita lagi. Supaya malaikat-malaikat surga keberbekan, bahasa Jawa bilang, ikut ribut di surga sana, mendengar suara kita di dunia ini. Karena ada pesta pelantikan besar. Kembali ke ayat 22. Sekarang kita belajar anatomi tubuh manusia. Ayat 22, Efesus 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kok diam? Amennya apa? Tunggu dulu. Kalau saudara mengamenkan itu untuk Yesus, saudara salah 1000%. Nah, kaget bukan? Saya tanya, ini bukan di kakinya Yesus? Iya atau tidak? Oh, ragu-ragu toh? Iya atau tidak? Cepat jawab. Iya, terus kakinya siapa? Ini anatomi. Kembali, job description-nya Yesus sebagai apa? Gereja sebagai apa? Tubuh. Jangan bilang kaki Yesus di kepalanya. Awas kamu. Itu kepiting namanya. Betul tidak? Kalau kaki di kepala kan kepiting. Karena kepiting itu kaki, kepala, badan jadi satu semua. Maka itu ini loh, amin kan lebih jelas. Kalau begitu, secara anatomi tubuh manusia, kakinya Yesus itu di mana? Jangan jawab di bawah lah, aduh malu-malu jawabannya kok di bawah. Di tubuh itu yang saya maksud, kok di bawah bagaimana? Ya kaki di kepala, kaki di atas, kepiting lagi lah begitu dong. Jadi kakinya Yesus ada di mana? Tubuh. Siapa tubuhnya? Kita. Jadi siapa yang nginjak segala sesuatu dan nama-nama tadi itu? Ya sudah. Nah gitu dong, tepuk tangan. Mosok telat terus dari tadi. Tell me betul. Itulah hebatnya Pentakosta, saudara. Oh, luar biasa. Bahwa kita ini punya otoritas raja dalam kehidupan kita. Maka itu saya sedih kalau gereja merayakan Pentakosta. Apa itu namanya yang suam-suam, biasa-biasa, apa? Ecek-ecek, ya betul. Apalagi ini pasti
peristiwa besar, tahu nggak? Amin. Nah itu anak-anak kecil sudah selesai ya, selesai habis selesai. Percaya kamu tunggu di sana. Jadi Pentakosta itu luar biasa hebatnya. Loh kok diem lagi? Ya makan sana pulang makan sudah. Kalau daripada susah diajak ngerti ini. Amin. Dahsyat Pentakosta. Adik-adik, ya anak-anak kecil. Dia serius. Namamu siapa? Kerasnya dia serius dengerin dari tadi. Kamu umur berapa? Yang cowok 12. Ini anak-anak serius di depan dari tadi. Sini kalau melihat ada anak-anak serius mendengarkan khotbah saya, semakin semangat khotbah. Saya tuh lemes kalau lihat om-om tante-tante dengar khotbah. Ya, masa kalah sama anak-anak? Mau marah-marahlah, dah itu aja. Karena ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit juga. Amin. Itulah Pentakosta. Haleluya. Berani jadi saksi. Saksinya siapa? Yesus kepada dunia ini. Pulang dari sini. Dekati cleaner di situ. Dekati tukang parkir. Dekati. Awas. Tanya namanya. Ya bagikan kasih dan kuasa Yesus yang kita alami dalam hidup kita. Kalau semua gereja melakukan ini, sudah lama Tuhan Yesus datang sudah. Amin. Jadi itulah Pentakosta hebat sekali. Tuhan memberkati kita semuanya.